Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas IK 2A. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu, Ibu Werda Esos, MA. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 6 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Siti Hawaningsih dengan NIM 105651100223. Selanjutnya Andi Subhan Faisal dengan NIM 105651100523. Selanjutnya Makfira Rahmadillah Herman dengan NIM 105651100623. Selanjutnya Siti Adila As-Sahra dengan NIM 105651100723. Selanjutnya Fitria Dwinop Anggreni dengan NIM 105651100823. Dan yang terakhir ada Muhammad Rashid Rida dengan NIM 105651100923. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bahwa berkembangnya teknologi di era saat ini sangat berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satunya penggunaan media sosial yang semakin meningkat di setiap harinya. Adanya perkembangan teknologi tersebut membawa berbagai dampak bagi para penggunanya. Salah satunya seorang public relation dapat memanfaatkan media sosial dalam melakukan aktivitasnya. Public relation tentu saling berkaitan dengan reputasi suatu perusahaan. Artinya, seorang PR dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, hadirnya media sosial membantu seorang PR agar lebih inovatif dalam mempublikasikan informasi sehingga dapat membentuk opini publik dalam membangun reputasi suatu perusahaan. PR adalah bidang komunikasi yang berfokus pada membangun dan memelihara hubungan antara organisasi dan publiknya. Tujuan dari PR adalah untuk menciptakan citra publik yang positif bagi organisasi untuk mempromosikan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap organisasinya. Praktik PR menggunakan berbagai teknik untuk mencapai tujuan yang mana termaksud media relation, manajemen krisis, komunikasi internal, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun peran media sosial dalam PR yang pertama, membangun hubungan dengan audiens. Media sosial memungkinkan praktisi PR untuk berinteraksi dengan audiens secara langsung, membangun hubungan, dan menciptakan percakapan dua arah. Ini dapat dilakukan dengan menanggapi komentar, menjawab pertanyaan, dan berpartisipasi dalam diskusi. Peran media sosial dalam PR yang kedua, meningkatkan kesadaran merek. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang merek, produk, dan layanan kepada audiens yang luas. Praktisi PR dapat membuat konten yang menarik seperti infografis, video, dan blog post untuk menarik perhatian audiens dan meningkatkan kesadaran merek. Peran media sosial dalam PR yang ketiga ialah mengelola reputasi. Media sosial juga dapat digunakan untuk membangun citra atau reputasi positif perusahaan atau organisasi dengan menghasilkan konten yang positif dan mengelola krisis atau masalah secara efektif. Perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan diri dari masyarakat. Peran media sosial dalam PR yang keempat ialah menangani krisis. Media sosial dapat digunakan untuk mengelola krisis secara efektif. PR dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat dengan cepat, mengatasi rumor, dan memulihkan kepercayaan publik.
Melakukan riset pasar. Media sosial dapat digunakan untuk melakukan riset pasar dan mendapatkan wawasan tentang audiens. PR dapat memantau percakapan di media sosial, mempelajari apa yang dikatakan orang tentang perusahaan dan produknya. Mendengarkan umpan balik pelanggan. Media sosial dapat digunakan untuk memantau apa yang dikatakan pelanggan tentang merek dan produk. Praktisi PR dapat menggunakan umpan balik ini untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Yang ketujuh, menghubungkan dengan influencer. Media sosial juga menjadi platform untuk berhubungan dengan influencer dan pelaku industri terkait lainnya. Praktisi public relation dapat menggunakan media sosial untuk mencari atau menjangkau influencer yang sesuai dengan bidang atau industri perusahaan, organisasi, dan mengajak mereka untuk bekerja sama dalam promosi atau kampanye tertentu. Yang terakhir, mendorong advokasi merek. Media sosial dapat digunakan untuk mendorong pelanggan merekomendasikan merek kepada orang lain. Praktisi PR dapat mengadakan kontes, menawarkan insentif, dan membuat konten yang mudah dibagikan untuk mendorong advokasi merek. Manfaat menggunakan media sosial untuk PR. Yang pertama, jangkauan yang luas. Media sosial memungkinkan PR untuk menjangkau audiens yang luas dengan cepat dan mudah. Yang kedua ialah keterlibatan. Media sosial adalah platform yang bagus untuk terlibat dengan audiens dan membangun hubungan. Yang ketiga ialah biaya rendah. Media sosial adalah cara yang hemat biaya untuk mempromosikan organisasi dan produknya. Dan yang keempat, pengukuran. Media sosial menyediakan data yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kampanye PR. Sebagai kesimpulan, menurut Indonesia PR ID, peran media sosial ternyata juga berkaitan erat dengan relasi media. Salah satunya adalah menjalin dan mempererat hubungan baik antara perusahaan atau organisasi dengan media. Akibatnya, peran media sosial yang masif ini membuat agensi dan praktisi PR menjadi lebih ramah terhadap stakeholders. Hubungan antara stakeholders untuk memasarkan produk atau jasa melalui komunikasi yang bersahabat. Hubungan antara peran media sosial dengan PR membentuk sebuah metode komunikasi baru dalam pemasaran, yakni relationship marketing. Sebabnya, media sosial mampu menjadi wadah yang cair, hangat, mengajak, dan mudah dalam pendekatannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Thanks for watching.